Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dita Ramawati dari kelompok 9 sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang konsep permutasi. Materi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik deskriptif. Yuk kita mulai penjelasannya. Pengertian permutasi. Permutasi merupakan suatu pengaturan atau suatu penyusunan dari beberapa unsur dengan memperhatikan urutan tertentu. Permutasi dari n unsur yang diambil dari n unsur yang tersedia. Dengan unsur berbeda dan R kurang dari N, maka susunan dari R unsur tersebut adalah suatu urutan tertentu. Pengertian mudahnya, jika kita punya N unsur dan ingin mengambil R unsur dengan R lebih kecil atau sama dengan N, maka susunan yang terbentuk disebut permutasi R unsur dari N unsur. Rumusnya yaitu N PR sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial, di mana N adalah jumlah total unsur dan R adalah jumlah unsur yang diambil. Tanda seru atau faktorial di sini berarti perkalian dari bilangan tersebut ke bawah. Contohnya 3 faktorial, artinya 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Contoh soal 1. Hitunglah permutasi dari 3 huruf yaitu A, B, C. Semua susunan yang mungkin adalah ABC, BCA, ACB, BAC, CAB, dan CBA. Jadi totalnya ada 6 susunan. Bisa juga langsung kita hitung dengan cara 3 faktorial, yaitu 3 dikali 2 dikali 1. Jadi hasilnya sama, yaitu ada 6 susunan. Contoh soal yang kedua. Tentukan permutasi 3 dari 5 huruf yang berbeda. Hurufnya ada A, B, C, D, dan E. Jika kita punya 5 huruf yaitu A, B, C, D, dan E dan ingin membuat susunan sebanyak 3 huruf, maka kita gunakan rumus P kurung buka 5,3 sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 60 cara. Artinya ada 60 susunan yang berbeda dari 3 huruf yang diambil dari 5 huruf tersebut. Macam-macam permutasi. Selain permutasi dasar, permutasi punya beberapa jenis. Berikut jenis-jenis permutasi. Yang pertama adalah permutasi dari seluruh objek, yang dimana digunakan saat semua unsur ingin disusun tanpa ada yang tersisa dengan rumus P dalam kurung N, N tutup kurung sama dengan N faktorial. Yang kedua, ada permutasi R unsur dari N unsur yang digunakan ketika kita hanya ingin mencari sebagian dari keseluruhan dengan rumus P dalam kurung N, R tutup kurung sama dengan N faktorial dibagi buka kurung N dikurang R ditutup kurung faktorial, yang dimana N adalah banyaknya seluruh objek dan R adalah banyaknya objek yang dipermutasi. Contoh soal, susunan yang mungkin AB, AC, BA, CA, dan CB sehingga P dalam kurung 3, 2 tutup kurung sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka terdapat 6 permutasi. Yang ketiga, permutasi dengan unsur sama. Untuk tiap unsur pada permutasi tidak dibolehkan menggunakan lebih dari 1 kali permutasi, kecuali dinyatakan secara khusus. Jika terdapat unsur yang sama atau identik, maka kita harus membagi dengan faktorial dari jumlah masing-masing unsur yang sama. Rumusnya adalah P sama dengan N faktorial dibagi K faktorial, L faktorial, M faktorial. Soal dari permutasi dengan unsur sama, yaitu jika kita mempunyai 6 bola dan terbagi menjadi 2 bola merah, 3 bola putih, dan 1 biru, maka rumusnya adalah 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 720 dibagi 12, maka hasilnya adalah 60. Jadi, ada 60 susunan berbeda dari bola tersebut. Yang keempat, ada permutasi R dengan objek pembelian. Jika setelah diambil objek maka dapat dikembalikan lalu bisa dipilih lagi dengan rumus N pangkat R. Dengan contoh soal, jika ada 3 orang mahasiswa G, H, dan K dipermutasikan sebanyak 2 kriteria dengan pengembalian sehingga jumlah permutasi adalah 3 pangkat 2 sama dengan 9. Yang kelima, permutasi siklis. Permutasi ini digunakan jika susunan dilakukan secara melingkar.
yang dimana diperoleh melalui penetapan satu objek di satu posisi, maka banyaknya permutasi siklis ini dari n unsur menjadi n-1. Dengan contoh soal, ada berapa carakah jika diketahui 5 orang di suatu pesta sedang makan yang mana tempat duduknya bisa diatur dengan ketentuan mengelilingi meja bundar dalam ruangan tersebut. Penyelesaiannya adalah susunan dari 5 orang yang mengelilingi meja bundar, yaitu 5 min 1 faktorial sama dengan 4 faktorial, sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 faktorial, sama dengan 24 cara. Terakhir, ada permutasi n objek semua tidak dibedakan, yang berbunyi apabila suatu objek tidak bisa dibedakan, artinya penyelesaiannya adalah dengan jumlah permutasi hanya akan berjumlah 1. Jadi, jika semua objek identik atau sama, maka hanya ada satu susunan saja. Dengan contoh, jika semua huruf dalam kata sama seperti a, maka hanya ada satu cara penyusunannya. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami terkait permutasi, mulai dari pengertian, rumus, contoh-contoh soal, dan macam-macam permutasi. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam memahami materi permutasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.